pertumbuhan umbi unik dan sedikit agak seram atau pertumbuhan umbi yang unik, langka juga, serem juga, mungkin agak mengerikan kawan. Tetapi ini hanya sekedar bulu-bulu yang tumbuh pada umbi ini. Kita ganjal dulu kawan ya. Kita ganjal saja bawah ini. Nah, sudah beres. Nah, ini hanya bulu-bulu kawan. Umbinya semakin tumbuh kembang dengan menggunakan teknik vegetative care teknik. Setelah diguyur hujan satu malam kawan, tekstur daun pendek pada tumbuhan pakis pohon semakin cantik. Kita lihat yang bagian bawah ini kawan, di daunnya itu kadang-kadang kalau subur langsung melingkar gitu. Kadang-kadang lingkarnya itu ya cuma seperti ini, kadang-kadang lingkarnya itu sampai penuh. Nah, ini kadang-kadang terus melingkari umbi ini sampai penuh daun ini kawan. Nah, ini sebagai tumbuhnya tunas daun dari awal, di mana bagian umbi itu yang mengeluarkan tunas pendek juga, maksudnya tunas pendek menjadi calon daun pendek atau yang menjadi tunas atau daun panjang itu kita belum bisa membedakannya dengan jelas. Tapi kalau terus berkembang dan menongol seperti ini, biasanya itu akan tumbuh daun panjang. Jadi kalau daun panjang seperti ini kawan, lah ini daun panjang, tentu saja pertumbuhannya seperti ini juga disertai pertumbuhan umbi. Nah, umbinya semakin berkembang seperti ini. Nah, ini umbinya yang semakin berkembang. Kalau ada umbi yang tumbuh tunas kemudian tidak disertai pertumbuhan umbi yang membesar, berarti itu daun pendek seperti sebelah ini kawan. Lah ini. Jadi kalau daun pendek ini tidak disertai umbi ini membesar. Tetapi kalau daun panjang disertai dengan umbinya ini membesar. Umbi unik tiada duanya, umbi langka, umbi yang seram, juga umbi yang siapa yang tidak biasa melihatnya tentu ini sangat mengerikan.
ditumbuhi bulu-bulu unik seperti ini. Untuk masa yang seperti ini memang pertumbuhan umbi pakis pohon yang seperti ini jarang kita jumpai. Berbeda ketika di masa-masa yang lalu, seperti ini banyak kita jumpai. Kalau di masa lalu ada pohon-pohon yang roboh atau tumbang, kemudian akan tumbuh umbi-umbi yang seperti ini di sekitarnya. Itu tempo dulu sering kita jumpai, tapi kalau sekarang memang itu sangat jarang sekali, sebab pohon-pohon langka sendiri itu sudah jarang sekali keberadaannya. Jadi sekarang untuk memiliki tanaman jenis umbi seperti ini memang harus melalui rawatan atau melalui budidaya, dimana kalau kita mampu merawat humus atau kayu-kayu kering, cukup matahari, cukup air yang menumbuhkan tumbuhan lumut, juga dengan sendirinya tumbuhan ini juga akan tumbuh secara alami. Ini adalah jenis pakis pohon di mana kalau sudah mengeras memang umbinya itu akan seperti kayu, kawan. Bukan dalam arti umbi ini memang hidup di pohon, tidak seperti itu. Tetapi umbi ini juga mampu tumbuh kembang di ranting-ranting kering. Memang pertumbuhan alaminya yang kita jumpai sekarang adalah di ranting-ranting kering atau di pohon-pohon tua. Kita juga membuktikan dengan media tanam tanah, kita merekayasa dengan vegetatif care teknik. Dengan media tanam tanah kita fokuskan perakaran di bagian atas, cukup air, cukup matahari, juga umbinya sangat bagus tumbuh kembangnya, layaknya seperti di masa-masa yang lalu. Edisi Natur Pak 78, kawan. Semoga tumbuhan ini menjadi tren yang istimewanya kita seperti mengenali pertumbuhan jenis tanaman berumbi pakis pohon yang saya sebut di masa lalu adalah jenis Caladium, sebab ini berumbi. Caladium plant. Tentu selama ini banyak sahabatku yang meragukan bahwa kenapa tumbuhan pakis yang tekstur daunnya sering dijumpai di mana-mana kok disebut tumbuhan berumbi atau Caladium. Barangkali sahabatku tidak mengetahui persis pertumbuhan tanaman ini dari umbinya. Kalau memahami betul memang jenis tanaman ini tanaman berumbi. Dan kita telah buktikan, saya telah buktikan ketika di media tanam tanah seperti ini. Pakis pohon spesies Caladium family.